pagi Saklar. Selamat pagi semuanya. Hari ini Saklar kita memasuki ke hari yang 71. Dan di hari yang ke-71 ini, pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Hakim-Hakim, pasal yang keempat sampai dengan pasal yang ke-6. Dan inilah dia Bible Summary untuk kitab Hakim-Hakim pasal 4 sampai dengan pasal 6. Pada kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat dengan judul perikop Deborah dan Barak. Jadi pada perikop ini diceritakan setelah Ehud mati, orang Israel kembali berbuat jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menyerahkan orang Israel kepada Yabin, raja orang Kanaan. Yabin ini memiliki satu orang panglima yang bernama Sisera yang tinggal di Heroset Hayogim. Dan Yabin ini juga memiliki 900 kereta besi, sehingga Yabin ini menindas orang Israel dengan begitu keras selama 2 tahun. Dan orang Israel kembali lagi berseru dan mencari pertolongan kepada Tuhan. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang hakim lagi atas orang Israel. Namanya adalah Deborah, seorang wanita, istri daripada Lapidot. Deborah ini tinggal di bawah pohon korma di dekat Rama dan Betel, dan setiap harinya dia berhakim di sana atas setiap persoalan-persoalan orang Israel. Deborah memanggil Barak Abinoam dari Kades untuk memimpin orang Naftali dan orang Zebulon untuk berperang melawan Yabin, raja Kanaan. Tapi Barak mengatakan dia akan maju berperang hanya apabila Deborah ikut maju berperang. Oleh karena itu Deborah menyanggupi hal ini, tapi mengatakan bahwa hari ini Sisera akan diserahkan kepada seorang perempuan. Jadi kemuliaan itu nanti jatuh kepada perempuan, bukan kepada Barak. Kemudian diceritakan Barak memimpin 10.000 orang Naftali dan orang Zebulon untuk maju berperang melawan Sisera. Dan Tuhan menyertai peperangan ini sehingga Barak berhasil mengalahkan Sisera dengan pasukannya. Karena pasukan Sisera ini dikacaukan Tuhan sehingga kocar-kacir, sedangkan Siseranya sendiri harus turun dari kereta besinya dan melarikan diri. Tidak jauh dari lokasi peperangan ada perkemahan Heber orang Keni, dan Heber ini memiliki istri yang bernama Yael. Kemudian Yael menawarkan Sisera untuk bersembunyi di kemahnya, dan sesaat setelah bersembunyi di kemahnya, si Sisera ini meminta untuk diberikan minum, dan Yael pun memberikan minum susu. Kemudian Sisera ini tidur, dan Sisera memberikan pesan kepada Yael apabila nanti ada orang mencarinya, jangan bilang nggak ada gitu. Tetapi apa yang terjadi setelah Sisera tertidur lelap, maka Yael mengambil patok kemahnya dan menghujamkan itu ke kepala Sisera. Dengan demikian Sisera mati di tangan seorang perempuan. Dan ketika Barak sedang mencari Sisera, kemudian berkatalah Yael bahwa Sisera ada di kemahnya dalam kondisi mati. Dan dengan demikian orang Israel menang peperangan, dan setelah matinya Sisera, orang Israel bisa mengalahkan Yabin, raja Kanaan. Dan dengan demikian pula orang Israel terbebas daripada penjajahan yang dilakukan oleh raja Kanaan. Kita lanjutkan di kitab Hakim-Hakim 5 dengan judul perikop nyanyian Deborah. Jadi di sini karena kemenangan yang dialami oleh orang Israel, Deborah menuliskan satu buah nyanyian tentang puji syukur kepada Tuhan atas kemenangan yang diperoleh orang Israel. Dan puji-pujian ini diberikan kepada Tuhan sendiri karena kegagahan dan segala penyertaannya yang luar biasa terhadap orang Israel. Kemudian nyanyian ini juga ditunjukkan kepada Barak sendiri karena Barak dianggap menjadi pemimpin yang sukarela membantu peperangan ini sehingga berlangsung dengan baik. Kemudian juga tentang suku Efraim, tentang suku Isakar, dan tentang Deborah juga, dan juga tentang Zebulon. Pada nyanyian ini juga diberikan pujian kepada Yael, istri Heber orang Keni itu. Untuk detailnya nyanyiannya seperti apa, teman-teman bisa baca sendiri di kitab Hakim-Hakim 5. Karena nyanyian cukup panjang. Kalau nyanyian itu kan kayak lirik-lirik kayak sajak gitu ya. Jadi teman-teman nanti detailnya bisa baca sendiri di kitab Hakim-Hakim 5. Kemudian kita lanjutkan di kitab Hakim-Hakim 6 dengan judul perikop Gideon diangkat menjadi hakim. Pada perikop ini diceritakan bagaimana Tuhan mengangkat Gideon untuk menjadi hakim. Jadi diceritakan kembali orang Israel berbuat jahat dan tidak setia di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kali ini Tuhan menyerahkan orang Israel kepada orang Midian. Dan orang Midian ini bersekutu dengan orang Amalek. Jadi setiap kali orang Israel selesai menabur, maka datanglah orang Midian beserta dengan orang Amalek berkemah
di tempat orang Israel, sehingga memunahkan segala sesuatu yang ditabur oleh orang Israel. Dan orang Israel saking takutnya, orang Israel sampai membuat kubu-kubu atau tempat perlindungan dalam gua-gua di daerah pegunungan. Dengan demikian orang Israel semakin hari semakin melarat keadaannya. Dan sekali lagi, kali ini orang Israel berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan kali ini pun Tuhan mendengar permintaan orang Israel. Oleh karena itu Tuhan membangkitkan seorang nabi atau membangkitkan seorang hakim di tengah-tengah orang Israel. Malaikat Tuhan mendatangi Gideon, anak Yoas, di pohon terbantin di daerah Ofra. Waktu itu Gideon sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur dengan alasan supaya orang Midian tidak melihatnya. Dan ketika malaikat Tuhan datang, Tuhan menyapa Gideon dengan sebutan, Tuhan menyertai engkau pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi sebenarnya sebutan atau sapaan yang diberikan malaikat ini tidak ditanggapi dengan baik oleh Gideon. Karena Gideon mengatakan kalau memang Tuhan kita, Tuhan yang besar, seperti yang diceritakan oleh nenek moyang kita, mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, mengapa keadaan kita setertekan ini? Dan Tuhan mengatakan bahwa justru karena itu Tuhan datang untuk mengutus Gideon untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi lagi-lagi Gideon berkeluh kesah mengatakan bahwa dengan apa dia akan membebaskan bangsa Israel, sedangkan dia sendiri adalah orang paling muda di tempatnya dan juga kaumnya sendiri adalah paling kecil daripada suku Manasye. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengutus Gideon dan memastikan bahwa Gideon akan bisa mengalahkan orang Midian. Dan pada saat itu juga Gideon mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dengan cara mengolah kambing muda beserta dengan roti tanpa ragi. Dan malaikat Tuhan tersebut menyentuhkan tongkatnya kepada persembahan itu sehingga habis terbakar. Dan Tuhan juga meminta persembahan yang lain kepada Gideon, yaitu 1 ekor lembu berumur 7 tahun. Tetapi persembahan lembu ini harus dipersembahkan di atas tiang-tiang Baal. Jadi Tuhan meminta Gideon untuk menebang tiang-tiang Baal sesembahan orang yang ada di kota itu. Tetapi karena Gideon cukup takut, maka dia melakukan ini pada malam hari. Dengan membawa 10 orang bujangnya pada malam hari, Gideon menebang tiang-tiang berhala itu dan mempersembahkan lembu yang berumur 7 tahun di atas daripada tiang-tiang berhala tersebut untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Pada keesokan paginya, kota menjadi gempar karena mendapati tiang berhala sesembahan mereka telah ditebang dan di atasnya ada korban persembahan lembu. Oleh karena itu orang kota menyelidiki siapa yang melakukannya. Ternyata didapati Gideon, anak Yoas. Oleh karena itu orang kota tersebut meminta kepada Yoas untuk menyerahkan Gideon untuk dihukum mati. Tetapi Yoas mengatakan apakah mereka hendak membela Baal atau membela Gideon. Dan kalau memang Baal itu adalah Tuhan, biarkan dia berperang melawan Gideon setelah mezbahnya ditebang oleh Gideon. Oleh karena itu orang kota itu menyebut Gideon dengan sebutan Yerubbaal, karena dia telah menebang tiang-tiang berhala yang ada di tempat itu. Dan Tuhan menyertai dan memakai Gideon, sehingga Gideon mempunyai keberanian yang luar biasa. Dari Abiezer, Gideon meniup sangkakala dan meminta kepada suku-suku untuk bersekutu untuk menyerang orang Midian. Tetapi sekali lagi sebelum maju ke peperangan, Gideon kali ini meminta lagi tanda kepada Tuhan, apakah Tuhan benar-benar menyertai orang Israel atau tidak. Dengan cara Gideon mengambil guntingan bulu domba, kemudian meletakkannya di luar dan meminta petunjuk kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan menyertai orang Israel, maka buatlah guntingan bulu domba tersebut basah, sedangkan tanah di sekitarnya itu kering. Keesokan paginya ketika Gideon bangun, maka didapatilah guntingan bulu domba tersebut ternyata penuh dengan embun, dan ketika diperas isinya hampir 1 cawan. Tetapi Gideon belum bermantap hati dan dia meminta kembali tanda daripada Tuhan. Kalau memang Tuhan menyertai dan menyerahkan orang Midian kepada orang Israel, maka buatlah tanda kedua, yaitu kali ini bulu dombanya menjadi kering sedangkan tanah di sekitarnya penuh dengan embun. Dan sekali lagi Tuhan menggenapi apa yang diinginkan oleh Gideon. Pada keesokan harinya kulit atau guntingan bulu domba tersebut kering sedangkan tanah di sekitarnya penuh dengan embun. So, itulah dia Bible Summary untuk kita Hakim-Hakim pasal 4 sampai dengan pasal yang ke-6. Dan sekarang waktunya kita masuk dalam renungan kita hari ini. Renungan kita hari ini ada di slide video berikutnya.